Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, di antaranya nikmat iman, nikmat sehat, nikmat yang dimana kita bisa salat subuh berjamaah. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman berfirqah sampai zaman berjamaah. Jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah kami di sini membacakan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertemakan jangan tergesa-gesa menyebar berita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan, kafa bil mar'i kadziban ayyuhadditsa bikulli ma sami'a, yang artinya cukuplah seseorang dikatakan sebagai pendusta apabila dia mengatakan semua yang didengar. Hadis riwayat Muslim. Isi kandungan hadis tersebut mengingatkan kita untuk tidak tergesa-gesa dalam menyebar berita, karena sikap tergesa-gesa seperti itu berasal dari setan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketenangan datangnya dari Allah, sedangkan tergesa-gesa datangnya dari setan. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Agama Islam memerintahkan kita untuk memeriksa suatu berita dengan teliti, yaitu mencari bukti-bukti kebenaran berita tersebut. Hal ini bisa dilakukan dengan menelusuri sumber berita atau bertanya kepada orang yang lebih mengetahui hal itu, lebih-lebih jika berita tersebut berkaitan dengan kehormatan seseorang atau berita yang mengangkut kepentingan masyarakat secara luas. Lihat Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Apabila kita sudah berusaha meneliti namun kita belum bisa memastikan kebenaran, maka diam tentu lebih selamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Salah satu hal yang dibenci Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang sering menyebarkan berita yang belum tentu kebenarannya. Apalagi berita TBS membuat gegar masyarakat luas. Jika demikian, langkah yang mesti diambil ialah tabayun, alias mencari kejelasan tentang sesuatu sehingga jelas benar keadaannya, dengan cara meneliti dan menyeleksi suatu berita hingga jelas permasalahannya. Pengertian tabayun menurut Imam At-Tabrani adalah, endapkanlah dulu sampai kalian mengetahui kebenarannya, jangan terburu-buru menerimanya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam komunikasi verbal maupun tulisan melalui media sosial, sikap tabayun harus senantiasa kita utamakan sebelum mengambil kesimpulan apalagi tindakan. Dengan demikian, salah paham, perselisihan dan pertengkaran bisa kita jauhkan dalam kehidupan, sehingga rahmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa melingkupi kehidupan kita. Ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan hadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman
yang artinya, ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun dan kamu menganggap remeh, padahal dalam pandangan Allah itu soal besar. Quran surat An-Nur ayat 15. Jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita tutup pembacaan hadis kali ini, alangkah baiknya kita berdoa atau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para muslim, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes, bapak, ibu jamaah salat subuh Masjid Jazatul Abrar dan umat muslim dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayat agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan pejuang Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurrat a'yun, keturunan yang solih dan solehah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.